Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Layanti dengan NIM 2315030. Saya di sini ingin menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dua suku kata bangsa perusak ini kelak muncul jelang kiamat dan mereka dibinasa Allah setelah dibunuhkan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, nenek moyang bangsa Truk. Mereka tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam kitab Yashani Taufik karya Imam Nawawi. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah berpapas dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakankan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia kanibal. Meskipun demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Muqaddas. Sesuatu kitab Rasulullah SAW ditanya, apakah Ya'juj dan Ma'juj menerima dakwah mereka? Rasulullah menjawab, aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Insyar. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab. Untuk diketahui, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul ketika beliau menerimakan wahyu surat Al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Saat itu beliau berusia 41 tahun, riwayat lain usianya 40 tahun. Beliau menerimakan wahyu terakhir berupa surat Al-Maidah ayat 3 pada 3 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan terakhir adalah 22 tahun, 22 bulan lebih 22 hari. Demikian disebut di dalam kitab Tarik al-Tashik al-Islam. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh sementara kalian senantiasa mengerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka dapat datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti temang dan dilapis kulit. Hadis riwayat Ahmad. Arti dari surat Allah Ta'ala firman artinya, dan apabila janji yang benar, hari berbangkit dengan telah kata, maka tiba-tiba mata orang yang berpikir berbelak. Berkata, celakalah kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 97. Pada ayat ini ditegaskan bahwa pada waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di waktu telah didekatkan saat datangnya janji yang benar, yaitu hari kebangkitan dan hisab. Ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, mereka turun dan cepat dari seluruh tempat yang tertinggi. Mereka
Berkalalah mata kaum kafir terkena karena terkejut, karaya terteriak dan pada penyesalan. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah, celaka binasa bahasa Arab dari kejahatan yang sudah hampir meninggalkan mereka. Pada hari ini, seperti ini baginda Nabi Muhammad, ujung ibu jari dan ujung ibu jari yang sebelahnya jari telunjuk yang dengan tidak mengisyaratkan seperti beluntar." Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh?" Lalu Nabi bersabda, "Ya, jika kalau kejahatan sudah terlalu banyak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemusnahan Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum dibinasa Allah, kaum Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Daitul Karmani. Mengenai kapan waktu keluarnya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebut ketika berhasil menghancurkan tembok ini, mereka turun dari gunung-gunung yang sangat cepat dan membantu kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini mendatangi Danau daun Tibriasan di Palestina, dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyak populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil menyampaikan danau itu akan berkata, "Sesungguh dulu di sini masih ada airnya." Dalam hadis An-Nawas bin Saman di dalam disebut bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluar Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu mengarangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukmin ke Gunung Tahur. Kemudian Allah membiaskan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam berkata doa Nabi Isa dan bin Maryam. Arti dari hadis berikut kisah diriwayatkan dalam hadis Nausyah bin Syama radhiyallahu anhu. Artinya, ketika Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalah, maka kumpullah hamba-hambaku ke Gunung Tiur." Kemudian Allah mengutuskan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati airnya. Lalu orang di belakangnya dari mereka berkata, di danau itu dulu pernah ada air." Selanjutnya Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutuskan sekelompok burung yang lehernya bagian leher unta. Lalu burung tersebut mengambilkan dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai kehendakan Allah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Ya'juj dan Ma'juj ketika berhasil menghancurkan tembok Baitul Ma'in, mereka turun dari pegunungan dan dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi jelang hari kiamat. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan
dari langit Unjang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke laut. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian sekelumikan kisah kemunculnya Ya'juj dan Ma'juj dan kemusnahan jelang hari kiamat. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.